Hello guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini aku kembali bukain DM dari kalian tentang cerita kisah nyata kalian tentang pengalaman horor. Oke, jadi nggak perlu lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam cerita kalian sekarang. Oke, ini aku dapat DM dari Harim_Mumtaz 18. Hai. Aku bakal bacain cerita ini. Dia udah pernah kirim cerita sebelumnya ke aku dan aku bakal bacain kembali. By the way, Kak Nas, adik saya juga pernah dulu. Oh, jadi ini adiknya. Gantian, kemarin kakaknya, sekarang adiknya. Waktu kecil suka ikut saya ngaji di musola gitu. Pas pulangnya, aku sama temanku itu lari ngibrit gara-gara adikku itu lihat kuntilanak ngelambe-lambein tangan. Mana tempatnya juga bisa dibilang horor sih. Ada sumur bekas juga. Kalau lewat di situ merasa ada yang ngawasin gitu. Dan di tempat itu dulu setiap malam ada bau-bau singkong bakar. Katanya sih kalau bau gitu ada Mr. G alias genderuwo. Jadi kemarin ngomong kan ya, salah satu followers kita juga kemarin bau kentang. Kalian bisa lihat di part 1 apa part 2 ya kemarin ya. Part 2 kayaknya. Apa part 3 ya? Aku lupa deh. Pokoknya ada yang ngomong bau kentang rebus ya. Kentang rebus itu bau genderuwo. Nah, sekarang kalau di sini di daerah ini bau singkong bakar katanya ada Mister Genderuwo. Terus subuhnya baunya itu ada tapi samar-samar, gak nyengat kayak malamnya. Ada lagi Kak Nas, ini teman saya ngalamin di pondok dulu. Dia kan tidur di luar asrama, lumayan banyak sih yang tidur di sana. Nah, tengah malam dia kebangun. Pas mau balik badan ternyata ada poci alias pocong di sampingnya. Dia langsung pejamin mata sambil baca ayat Al-Quran. Nggak nyangka bakal ketemu sama yang kayak gituan. Ini juga dulu pernah ya nenekku gitu kan. Nenekku itu lagi tidur, terus dia itu meluk guling gitu kan. Seperti biasa kan kita tidur biasa meluk guling gitu kan. Terus dia tuh ngerasa kok gulingnya dingin ya. Dingin terus kayak apa ya? Kayak aneh gitu, dipegang tuh aneh rasanya. Sampai akhirnya nenekku itu buka mata pelan-pelan. Jadi dia buka mata pelan-pelan gitu. Dia lihat kok ini kayak bukan guling yang aku biasa pakai. Ini kok kayaknya sesuatu yang lain gitu kan. Soalnya kebetulan si poci ini madepnya tuh madep ke mana? Madep depan gitu lah jatuhnya ya. Jadi kayak ngebelakangin nenek aku gitu. Jadi sama nenek aku gini, kalau misalnya ini disentuh nembus, berarti dia ini bukan guling gitu kan. Sampai akhirnya nenekku ini masih berani aja ya, emang dasar luar biasa sekali. Jadi dipegang pelan-pelan, set, tembus, dan itu rasanya katanya dingin banget. Itu dia langsung balik badan, lanjut tidur. Kalau aku mungkin baru megang aja seret, udah kayak ini bukan guling, mendingan pura-pura pingsan gitu atau gimana lah. Oke, next. Oke, ini aku dapat dari @buraira 21. Hai Kak, nih aku Zahira Habsyi. Sepupu gue. Aku mau cerita horor di rumah mertuaku Kak. Oke. Dia ini udah nikah dan punya anak 2 guys. Jadi aku kan malam-malam sekitar jam 11-an malam di rumah itu udah sepi, dah masuk kamar masing-masing. Nah, aku habis tidurin anak-anak, aku mau bikin susu Ahmad. Nah, di dapur kan ada jendela tuh ya. Kan aku dengar kayak ada suara dari taman belakang, kayak srek, srek, srek gitu. Kayak orang nyapu pakai sapu lidi. Nah, hawanya itu nggak enak, dingin. Terus aku langsung merinding. Nah, aku coba intip, nggak ada siapa-siapa, sepi. Tanpa suara, akhirnya aku buru-buru deh tuh bikin susunya. Langsung gubrakin pintu, takut masuk kamar. Hehehe. By the way, itu sering di taman belakang ada nyapu malam-malam Kak. Jadi emang aku pernah ke rumah ini. Jadi memang setiap aku ngeliat taman belakang itu ya memang auranya itu udah nggak enak banget ya. Udah kayaknya ini kalau malam-malam bakal ada something. Dan ini juga aku baru tahu ceritanya. Kalau dia nggak cerita aku nggak bakal tahu kalau misalnya memang di sana bakal ada kejadian kayak gini. Karena emang guys, taman belakang itu emang taman yang bagus gitu ya. Cuma
Kalau aku perhatikan itu kayak model-model klasik, jadi kayak taman-taman klasik gitu. Kalian udah paham lah kalau taman-taman klasik itu udah kayak apa ya, dia indah tapi kayak menyimpan sebuah cerita. Oke, next. Ini aku dapat dari sikunang_plani. Wow, ini lumayan banyak ceritanya. Assalamualaikum Kak Nas. Waalaikumsalam. Pengalaman horor aku itu pernah malam itu di kampus. Kami sering itu buat kegiatan di kampus. Kebetulan malam itu ada acara di Klatsar PMI. Jadi tepat malam Jumat kakak senior buat jurik malam jam 2an gitu. Jadi jurit-jurit malam itu emang biasanya sekitar jam 2an atau jam 3an atau jam 1 guys. Itu biasanya. Jadi kakak senior kami bilang ke kami kalau salah satu teman kami hilang dan kami harus cari. Kami itu dilepas sendiri-sendiri untuk nyari teman kami yang hilang. Waduh, mestinya itu dibikin kelompok-kelompok ya, jangan sendiri-sendiri. Karena kalau misalnya sendiri-sendiri kan otomatis nanti tak tahu ada apa-apa, hilang, akhirnya hilang semua deh. Nah, di saat giliran aku yang dilepas, agak deg-degan sama gemeter. Bayangin dilepas tengah malam disuruh keliling kampus. Dan kampus kami itu lumayan angker kalau malam, karena di sebelahnya itu banyak sawit-sawit gitu. Iya sih ya, pohon-pohon sawit-sawit gitu emang terkenal banget. Kayak, wah itu angker tuh, kayak gitu biasanya. Bahkan ada yang pernah nemu mayat di kebun sawit di samping kampus itu. Ih, creepy gila nih. Jadi pas lagi jalan, tiba-tiba di samping kiri, di dekat rumput-rumput, ada suara kresek-kresek. Kirain aku itu temen yang hilang. Sebab pas lihat kayak nampak rambut, jadi kirain rambutnya dia. Oh my god, dia kelihatan rambut guys. Tanpa mikir panjang, langsung deh aku tarik rambut itu. Ini geragas banget gak sih? Langsung jambak gitu. Pas narik, rambutnya itu panjang banget kan. Aku langsung jalan kan. Oh my god. Tiba-tiba mikir lah, kok udah sepanjang ini jalan dan ketarik begitu kuat dia. Jadi ini dia masih gak sadar yang ditariknya itu apa. Allahumma. Gak ada suara gitu kan, jadi agak aneh nih. Dan di saat noleh ke belakang, rupanya itu rambutnya Dek Kun yang ketarik. Dek Kun itu maksudnya kuntilanak guys. Aku langsung merinding sih. Di situ langsung aku lepas rambut itu dan aku pejemin mata. Duduk sambil doa dalam hati. Ini masih kuat ya, masih duduk, pejamin mata, berdoa. Hebat. Karena kalau lari nggak tahu harus kemana. Tiba-tiba temen yang satunya datang ngagetin. Nanya, aku ngapain? Dan Dek Kun itu hilang. Jadi nanya, kamu ngapain di sini? Gitu kan. Dan kuntilanak itu hilang. Untung hilang. Kalau masih dia diam di situ, hai, tadi kamu jambak aku loh. Dan pernah juga masih daerah kampus waktu ospek mahasiswa baru. Kan biasa tuh banyak yang kesurupan pas ngospek gitu. Iya rata-rata sih. Jadi kan aku di situ jadi panitia kesehatan. Pas yang lain sudah tertangani, yang satu itu belum. Jadi niat masuk ke ruangan itu mau ambil tas karena udah sore dan udah bisa pulang gitu. Dan begitu masuk, yang kesurupan itu liatin aku. Aku diem aja. Begitu mau ambil tas, kakiku ditarik sama yang kesurupan dan dia bilang ke aku sambil nyium kakiku, katanya, "Nuhun Nyai." Oh my god. Di situ aku agak takut, tapi aku sok-sok gak takut karena kan rame senior-senior. Jadi aku tanya, "Kamu siapa? Kenapa gak keluar-keluar? Kenapa ganggu kami?" "Kami mau pulang, udah sore." Dan dia jawab, "Aku mau keluar kalau Nyai yang minta." Jadi tanpa mikir apapun ya udah keluarlah, aku bilang begitu. Dan begitu udah keluar, ternyata dia ikut aku pulang. Sampai sekarang dia ikut aku. Oh my god. Ada saran Kak gimana ngusir dia? Saran ya? Sebenarnya banyak cara sih buat ngusir, cuma nggak bisa sembarangan orang juga. Jadi harus, ya mungkin kamu bisa tanya sama ustadz-ustadz sekitar ya. "Ustadz, ini kejadiannya begini-begini, terus gimana caranya nih? Mungkin diruqyah atau gimana gitu ya." Coba tanya ustadz terdekat kamu aja. Dan ini masih cerita dia. Ini panjang banget sih. Dan pernah juga pengalaman paling nggak nyangka pas aku pulang ngajar ngaji jam 12 malam dijemput sama abang. Sebab abang itu kerja lembur. Jadi kami lewati jembatan dan di situ itu gelap banget.
Mata aku itu agak lasak kak, jadi aku lihatlah ke bawah jembatan. Sekali lihat kok kayak lihat gadis gitu kan, jadi coba nggak open. Sekali lihat lagi dia udah di belakangku dan dia bilang tolong aku, tolong aku. Bahkan sampai ke mimpi dia datengin. Jadi aku tanya apa yang bisa aku bantu, sebab dia itu udah terus-terusan minta tolong, kan capek juga dengernya. Dia bilang tolong carikan jasadku, kubur aku secara layak. Oh, ini sepertinya arwah gentayangan. Jadi aku tanyain kenapa kamu bisa meninggal di situ. Dia dibunuh sudah 4 tahun lalu. Oh my god, ini udah lama banget guys. Jadi aku bilang ya kalau gitu kamu buat aku repot, sebab kalau aku cari sekarang pasti nggak akan jumpa, malah aku bakal nyusahin banyak orang. Dia marah dengan jawabanku dan coba nyakitin, dan aku sempat sakit demam tinggi selama 3 minggu gara-gara itu, sebulan. Sakit demam sebulan ini. Kalau pengalaman horor banyak sih kak, ntar kalau mau dikasih lagi ke kakak. Karena aku mulai bisa lihat itu kelas 2 SMP, dan pertama lihatnya itu di rumah sendiri kak. Sampai masuk rumah sakit sebulan, jadi dia kayaknya shock ya. Dia shock pertama kali ngeliat itu, dia shock. Sampai akhirnya dia masuk rumah sakit selama sebulan. Itulah gak enaknya kalau misalnya mata batin kita kebuka. Sebenarnya itu ya intinya sih harus pinter-pinter aja sih kalau misalnya kita nih buat orang-orang yang para indigo gitu ya, emang harus pinter-pinter aja sih sebenarnya. Karena mungkin orang-orang ngelihat enak banget sih indigo bisa ngeliat gitu, kadang kan ada yang ngomong gitu ya kayak wah enak banget bisa ngeliat itu, wah enak banget gitu. Sebenarnya gak semudah dan gak sesimpel itu guys. Oke, next ini aku dapat dari Sri Astuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau cerita pengalaman aku. Jadi waktu kakak aku yang pertama lagi mengandung anak yang kedua, dia itu suka lihat kunti di rumahnya. Lalu dia nggak pernah mau diajak tidur di dalam kalau malam. Sukanya di luar rumah aja. Kalau diajak masuk rumah selalu nggak mau, katanya dingin. Dia selalu menggigil gitu. Berarti dia diganggu banget ya. Kalau udah sampai kayak gini nih, ini udah ganggu banget sih. Terus, suatu malam ada ustadz yang dipanggil buat nyembuhin dia. Lalu kata ustadznya ada yang ganggu dia. Tapi sekarang udah gak ada, katanya kita sekeluarga suruh ngaji aja biar setan ini pergi gitu. Nah, itu pukul 11 malam, abang aku antar ustadz ini pulang ke rumahnya. Lalu kita semua mengaji di kamar bapak aku di belakang, deket kamar mandi. Nah, setelah itu abang aku balik, disuruh langsung ikut ngaji sama Umi. Abang aku kan duduk di belakang, kakakku yang lagi hamil ini baru dia baca. Belum lama tiba-tiba dia langsung ke kamar mandi muntah-muntah. Terus refleks Umi kan pijit-pijit lehernya. Tiba-tiba dia kesurupan saat itu, langsung ketawa kayak suara raksasa gitu. Berarti suaranya, kaget. Jadi ini suaranya itu kayak menggelegar gitu ya guys ya, kayak mengerikan gitu ya. Emang berarti kakaknya ini pada dasarnya udah diikutin, udah ditempelin, jadinya makanya kayak gini. Dan saat itu Umi jatuh karena lagi pijit leher dia langsung berontak gitu. Lalu bertepatan abang aku kesurupan, lampu kamar mandi langsung mati terputus gitu. Lalu atap plafon yang di kamar tempat kita pada ngaji itu juga jebol. Kita semua jadi pada berhenti ngaji. Lalu bapak aku sama suami kakak aku coba bantu keluarin jin yang merasukin abang aku ini. Sama 2 ustadz di musola belakang. Kita panggil jadi berempat kan tuh. Tapi dia nggak mau keluar-keluar sampai azan subuh baru jin itu keluar. Tapi setelah azan udah berhenti, jin itu masuk lagi ke tubuh abang aku ini. Sampai pagi baru bisa dikeluarin. Dan setelah itu suasana rumah udah beda banget, gak kayak biasanya. Hawanya itu aneh gitu, sampai saat sholat berjamaah kita denger suara air netes-netes dari keran. Tapi itu kenceng banget, setelah disamperin gak ada. Kami semua nggak berani tidur di kamar masing-masing karena hawanya masih beda. Terutama di kamar mandi dan dapur. Setelah itu sampai seminggu suasana rumah udah terasa biasa lagi. Baru berani tidur di kamar masing-masing. Berarti tipe jin ini tipe jin yang kuat guys. Jadi gak mudah buat kita menangani jin yang seperti ini. Makanya semuanya itu ada tingkatannya, dan juga semuanya itu ada cara-caranya dan ada step-stepnya. Makanya kalau misalnya ada orang yang sok-sokan, yang sembarangan, akhirnya bukan yang memperbaiki keadaan, malah memperburuk keadaan. Semua itu punya porsinya masing-masing guys. Jadi gak bisa kita samaratakan, oh dengan begini gak bisa. Makanya disarankan adalah dengan ke orang-orang yang ahli. Kalau misalnya kak, kalau misalnya aku mengalami ini bagaimana ya,
Kalau misalnya udah sulit gitu ya, lebih baik langsung ke ahlinya gitu. Itu lebih mudah dan lebih cepat daripada ngulur-ngulur, apalagi dengan orang yang sok-sokan pintar, akhirnya malah tambah kacau. Oke, mungkin partnya sampai sini dulu. Kita bisa lanjut itu besok karena ini aku juga shootnya malam-malam ya, jadi hawanya kurang enak ya. Sudah mengundang terlalu banyak ya, sudah panas di sini, sudah gerah aku tuh ya. Jangan lupa untuk kalian klik subscribe di bawah sini dan juga like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Barangkali teman kalian punya cerita horor atau pengalaman-pengalaman seru lainnya yang misterius-misterius atau mungkin punya request, bisa DM aku di @nas_elhasni. Thank you, bye-bye.